Ini saya diundang secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Papua Bersatu atau partai lokal yang kita kenal dalam perjuangan masyarakat Papua selama ini, baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu kami ingin mendengar seperti apa perjuangan yang telah dilakukan sejak Otsus ini dilahirkan, dan kemudian Otsus ini menjadi sebuah konstitusi ya. Otsus ini menjadi sebuah regulasi di dalam undang-undang negara yang tentu harus dilaksanakan. Oleh sebab itu kami juga dalam rangka mempersiapkan sebuah harapan dari Bapak Presiden untuk memastikan evaluasi Otsus ini betul-betul mengawal dan mengcover semua amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Otsus. Tentu satu hal yang juga kami berterima kasih ya kepada keluarga besar partai lokal ya, Partai Papua Bersatu, di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perjuangan hukum ya. Tentu semangat masyarakat ini tidak sedikit pun tidak kendor. Dan oleh sebab itu kami memenuhi undangan dan kami mendengar secara langsung seperti apa perjuangan yang selama ini dilakukan. Tentu perjuangan ini tidak mudah karena perjuangan ini membutuhkan sebuah proses pendampingan hukum yang kuat, butuh kajian-kajian ilmiah yang kuat, butuh studi-studi yang mendalam, sehingga partai lokal tidak hanya sebatas dilihat dari sisi politik, tapi partai lokal harus dilihat bahwa ini adalah amanat, ini adalah perintah di dalam Undang-Undang Otsus yang harus dilaksanakan. Satu hal yang menarik juga yang kami temui dalam diskusi dan perbincangan dengan keluarga besar Partai Papua Bersatu adalah bahwa terbentuknya sebuah budaya hukum, budaya politik, budaya demokrasi yang betul-betul menurut kami ini luar biasa. Sehingga kami atas nama kantor staf Presiden memberikan apresiasi dan menerima dokumen-dokumen yang diberikan dalam rangka juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa partai lokal di Papua adalah salah satu atau menjadi bagian yang penting dalam evaluasi Undang-Undang Otsus ini ke depan. Sebagai risalah hasil sidang Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam gugatan uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001, tentu kami juga atas nama kantor staf Presiden berterima kasih kepada Rektor Universitas Cendrawasih, dan dalam hal ini dipimpin langsung oleh Profesor Kotario. Ini menjadi sesuatu yang menurut kami apresiasi yang luar biasa. Dengan swadaya, dengan kemampuan yang ada di daerah, Universitas Cendrawasih bisa hadir di tengah masyarakat dan melayani masyarakat kita secara langsung untuk memberikan suatu celaan dan pandangan hukum dalam rangka upaya untuk melahirkan sebuah partai politik lokal di Papua sebagaimana yang tertuang di dalam amanat Undang-Undang Otsus Papua. Kami dari kantor Presiden akan segera mempelajari dan mendalami, tentu juga berkonsultasi dengan pimpinan partai lokal dan juga dengan Universitas Cendrawasih melalui tim yang juga didukung oleh Bapak Lukas NMB, Bapak Gubernur Papua, dan juga tentu berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat dan juga ada UNIPA. Kami melihat bahwa ini budaya demokrasi yang harus didukung. Terlepas dari kekurangan, kendala yang kita hadapi, itu biasa.
tetapi bahwa masyarakat menemukan dirinya sendiri di dalam bagaimana berpolitik, dalam bagaimana memperjuangkan hak-hak adat, dalam bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Otsus itu. Tentu partai politik ini kami memandang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi Bapak Presiden dalam rangka juga memastikan bahwa Otsus yang dievaluasi ke depan harus Otsus yang lebih baik, dan tentu bukan saja kewenangan, Otsus bukan saja dana, tetapi juga budaya demokrasi itu sendiri harus lahir dari orang Papua sendiri. Sebagaimana kita tahu, Papua ini ada 275 lebih suku, ada 5 wilayah adat. Tentu tidak mudah ya untuk kita membangun Papua ini. Kita harapkan partai lokal ini menjadi representasi kultural yang baik, sehingga ke depan kita tidak lagi berkelahi dengan 14 kursi ya, kita tidak berkelahi lagi dengan MRP, tapi kita sudah punya perahu yang mana kita sepakat bahwa pemimpin-pemimpin Papua ke depan kita lahirkan. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kehadiran staf ahli presiden ke Rumah Adat Orang Asli Papua ini sebuah tulisan sejarah di atas tanah ini yang tidak terlepas dari dua dimensi pola kehidupan berbangsa dan bersejarah, yaitu dari aspek hukum dan aspek politik. Di dalam regulasi keberadaan partai politik lokal di atas tanah ini, dari aspek hukum, yaitu kita sudah melakukan kegiatan uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan nomor tentara 41/17 Maret 2019. Regulasi di Mahkamah Konstitusi telah memberikan sebuah dampak positif terhadap rakyat Papua, yang mana kami menunjukkan 77 alat bukti. Itu sebuah catatan yang tidak bisa kami lupakan dari aspek hukum. Dan kami juga atas nama pendiri dan ketua umum dan seluruh jajaran partai lokal di Provinsi Papua di Papua Barat, kita memberikan apresiasi untuk ini semua wasit Papua dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Ekaria yang sudah mendukung kami dan mendekat kami di Mahkamah Konstitusi. Ya, di dalam perjalanan itu dari aspek hukum, sehingga pada hari ini juga atas nama rakyat Papua kita menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Staf Ahli Presiden yang datang secara aspek politik untuk bisa dapat menyampaikan apa yang kami lakukan. Kami bisa dapat menyampaikan kepada Bapak Presiden hanya satu kata, menuju Indonesia baru. Mungkin begitu dari saya. Salam hormat, Tuhan memberkati. Tidak saya tambahkan, hari ini atas nama seluruh rakyat Papua, surat yang kita serahkan ini hanya satu kata, menuju Indonesia baru, dan hanya satu kata, partai lokal Papua Bersatu siap menjadi peserta pemilu 2019 dan siap diusulkan dalam regulasi KPU untuk pemilu susulan 2020. Baru kita bicara undang-undang otonomi khusus. Sekian dan terima kasih. Apa mama partai politik, tapi ada juga yang kemudian lokal. Akhirnya barang ini seperti lama sekali diterjemahkan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau menegaskan bahwa partai politik merupakan suatu unsur penting di dalam pengembangan demokrasi kita di Indonesia. Partai politik merupakan suatu wadah yang menghimpun semua pemikiran-pemikiran, keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan untuk membangun negara dan bangsa. Oleh karena itu, di dalam rancangan Undang-Undang Otonomi Papua itu sudah dipikirkan hal ini sehingga dirumuskan di sana bahwa di Papua dalam rangka otonomi khusus membutuhkan suatu lembaga yang disebut partai politik lokal.
dan itu dicantumkan di dalam rancangan ke-14 dari rumusan tim yang dibentuk oleh Gubernur Papua ketika itu tahun 2001, dan itu sudah diusulkan ke Jakarta. Lalu yang nampak muncul dalam pengesahan Undang-Undang Otsus tahun 2001 itu adalah pembentukan partai politik. Penduduk Papua mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk partai politik. Tidak disebutkan di sana partai politik lokal. Dan itulah yang menjadi pokok sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan di dalam perkembangan sidang di dalam Mahkamah Konstitusi itu, semua ahli yang ada itu kira-kira sekitar 5 orang ahli di sana memiliki pemahaman yang sama bahwa wadah ini sangat penting untuk dapat menyalurkan pemikiran-pemikiran dan kepentingan-kepentingan orang Papua. Mengapa itu sangat penting? Karena agar supaya masyarakat Papua tidak menyalurkan pemikiran-pemikirannya kepada lembaga-lembaga atau kepada institusi-institusi yang mengapa demikian itu bisa terjadi? Karena diharapkan saudara-saudara yang mempunyai pemikiran yang lain di dalam Republik ini secara demokratis bisa menyampaikan pemikirannya lewat partai ini. Dengan demikian kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu maksud daripada pembentukan partai politik lokal. Dan di sini kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh partai politik lokal, Partai Papua Bersatu ini sungguh luar biasa, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Laus Rumayem tadi, bahwa dari aspek budaya, demokrasi itu bisa nampak di dalam partai bersatu. Secara demokratis, di dalam mekanisme hukum, partai ini maju dan memperjuangkan haknya secara hukum. Dan kita sangat mengharapkan pada akhirnya ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran kita. Dan saya kira itu menjadi catatan penting. Namun sudah tentu kita memahami bersama bahwa bukan saja upaya hukum yang perlu ditempuh lewat Mahkamah Konstitusi, tetapi dukungan politik dari pemerintah negara, khususnya Bapak Presiden, merupakan hal yang penting juga. Itulah sebabnya mengapa kita perlu sekali untuk duduk bersama dengan Bapak staf ahli Presiden, Bapak Laus Rumayem, untuk menyampaikan pemikiran ini kepada beliau supaya di dalam kajian-kajian dan telaah yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden lewat Bapak Muldoko itu bisa dipahami maksud dan tujuan baik dari pembentukan partai politik lokal. Saya kira itu yang perlu saya kemukakan dalam kesempatan ini. Kiranya perjuangan ini bisa terus maju dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, yang kita kenal di dalam negeri. Tuhan memberkati kita. Ya. Terima kasih. Kita foto.